Kan sering tuh kalau misalnya tempat tidur bayi itu dikelilingi macam-macam kan, ada bantal lucu-lucu, boneka lucu-lucu, ada kain Terus segala macam mainannya gitu. dia gitu. Sebaiknya ranjang bayi kosong, Ah. jangan ada apa-apanya untuk mengurangi kemungkinan dia ketutupan. Karena kalau misalnya bayi belum bisa ngangkat kepala, belum bisa menyingkirkan benda-benda, belum bisa berteriak dan sebagainya gitu. Jadi banyak kejadian kecelakaan dalam tanda kutip yang terjadi karena kelalaian orang tuanya. Dokter, bener nggak sih ini kalau anak pas masih balita gitu ya, terutama ketika belum jalan harus digedong? Karena kalau nggak digedong nanti takutnya kakinya jadi nggak tegak. Iya, terima Gimana? kasih pertanyaannya Ibu Fitri. Memang membedong anak itu merupakan budaya yang umum dijumpai di Indonesia yang dilakukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah, apakah bedong itu membentuk kaki anak? Jawabannya tidak. Jadi mau dibedong, mau tidak dibedong, kaki anak itu akan bertumbuh sebagaimana seharusnya. Jadi kalau memang dia ada kelainan ya dia akan bertumbuh menjadi kelainan. Tapi kalau memang kakinya normal, dibedong nggak dibedong ya tetap aja normal gitu. Oke. Kalau bedongnya terlalu kuat malah bisa mengganggu tumbuh kembang kaki anak. Jadi malah yang tadinya bagus Pengen malah yang jadi mau nggak bagus normal. gitu ya. Jadi kalau mau bedong pilih kain yang halus, yang hangat, dan jangan terlalu meluruskan anak terus diikat gitu ya. Kasian. Jadi agak longgar-longgar aja, nggak perlu terlalu ikat, nggak perlu terlalu diikat banget supaya dia pertumbuhannya tidak terganggu. Jadi mau dibedong boleh, mau nggak dibedong boleh. Nggak ada ngefek sama pertumbuhan kaki si Enggak, anak. karena bedong itu secara yang manfaat sebenarnya itu memberi kehangatan. Karena anak baru lahir seringkali kedinginan. Ya. Karena kan kalau di dalam perut kan dia anget gitu. Suhunya selalu terkontrol, selalu terlindungi di dalam kandungan ibu. Nah begitu keluar, mekanisme dia mengatur suhu tubuh belum cukup baik, namanya juga baru lahir karena masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ di dalam tubuhnya, sehingga kemampuan untuk mengatur suhu menjadi lebih sensitif gitu, sehingga kita perlu menambahkan selimut. Tapi selimut sebetulnya tidak dianjurkan pada bayi yang belum bisa mengangkat kepalanya atau balik badan. Oh iya? Iya, takut ketutupan. Gitu. Tinggal orang tuanya ngapain gitu ya. Kalau dibedong kan diikat, jadi kemungkinan ketutupannya lebih rendah. Ya. Jadi makanya tidak disarankan. Kan sering tuh kalau misalnya tempat tidur bayi itu dikelilingi macam-macam kan, ada bantal lucu-lucu, boneka lucu-lucu, ada kain Terus segala macam mainannya dia gitu. Sebaiknya ranjang bayi kosong, jangan ada apa-apanya untuk mengurangi kemungkinan dia ketutupan. Karena kalau misalnya bayi belum bisa ngangkat kepala, belum bisa menyingkirkan benda-benda, belum bisa berteriak dan sebagainya gitu. Jadi banyak kejadian kecelakaan dalam tanda kutip yang terjadi karena kelalaian orang tuanya. Jadi jangan banyak-banyak. Ya memang lucu sih ya. Iya. Estetik gitu kelihatannya. Iya, tapi buatlah itu di tempat lain. Jadi di tempat anaknya jangan banyak barang gitu. Terus kalau mau dikasih selimut, tunda sampai anak cukup besar. Kalau misalnya masih kecil kasihan atuh kalau misalnya nggak mau dibedong nih. Gimana dong? Kasihan kan nanti dia kedinginan. Pakein baju tidur yang agak tebel yang bentuknya one piece. Yang langsungan itu dari kaki. Yang dari celana kayak baju muntir ya? Montir yang dari kaki terusan gitu ya. Terusan cuma kancing itu. Iya, baju hangat berarti. Jadi itu kalau kayak gitu kan bajunya ketutup, lengan panjang, tangan panjang udah kayak kaos kakinya dan nggak bisa nyumbat pernafasan anaknya kan. Iya sih, tangan doang paling gini, tapi kan terus dia nyingkir kalau lagi. Kalau tangan dia bisa, kecuali tangan orang tuanya. Banyak ketindihan. Kalau ada beberapa kasus di mana orang tuanya pemakai narkoba atau minum minuman keras yang tidur bersama dengan anaknya dalam satu ranjang, itu anaknya ketindihan bagian tubuh orang tuanya dan orang tuanya nggak sadar, anaknya meninggal. Jadi
janganlah mabuk ketika menjaga anak. Bener. Terus kalau nggak jaga anak boleh mabuk kata Ya, dokter nggak Santi? juga. Ya nggak juga. Langsung diklarin. Nah terus selanjutnya ini ada dari Tia. Cara ngobatin sariawan pada anak usia 4 bulan, 5 bulan gimana sih dokter Santi? Karena dia kalau tiap kali minum rewel jadinya. Iya, sebetulnya ngobatin sariawan nggak diobatin pun sariawan tuh sembuh sendiri. Iya sih, cuma lama. Kalau daya tahan tubuhnya baik, itu dalam waktu beberapa hari sembuh sendiri. Nah, tinggal kita lihat penyebab dia sariawan apa. Berapa bulan tadi? 4-5 bulan. Nah, apakah itu kan berarti udah mulai main ya anaknya? Apakah apakah barang-barang yang masuk ke dalam mulutnya itu mungkin ada ujungnya yang agak tajam? Kadang-kadang atau mungkin lingkungan tempat si anak berada ada yang tajam jadi kejedut gitu kan ya. Nah, itu atau si anak mau tumbuh gigi. Bisa gitu. Atau si anak daya tahan tubuhnya sedang turun. Jadi itu merupakan cermin untuk orang tuanya melihat nih apa nih yang terjadi, mengapa anak ini bisa sariawan. Nah, untuk kemudian harinya mencegahnya jangan sampai kalau misalnya misalnya mainannya agak tajam, ya mainan yang tajam itu disingkirkan. Kalau misalnya ini berarti ini daya tahan tubuhnya nih lagi jelek karena kemarin nih ASINya agak sedikit gitu kan, mungkin nggak sempet nyusuin atau apa, atau kualitas ASINya mungkin ibunya makannya atau istirahatnya tidurnya kurang sehingga ASINya jadi sedikit gitu. Jadi coba berkaca lagi apa yang dilakukan sehingga anak ini sariawan. Kalau untuk ngobatinnya sebenarnya nggak usah diobatin juga nggak apa-apa. Didiemin aja nggak apa-apa ya. Baik sendiri. Oke. Udah mau mepet closing? Iya. Jangan lupa. Oh belum ya? Jangan lupa apa? Sehat itu mudah, sehat itu murah belum. Tapi yang jelas ini nggak ada yang nanya lagi. Udah tinggal 2 menit juga ini. Tinggal 2 menit. Kesimpulan? Kita diem semua jadinya. Ini kebiasaan ngandelin aku jadi penyiar sih. 1 menit terakhir ada pesan yang pengen disampaikan ke sahabat Sonora terutama untuk tumbuh kembang si anak. 1 menit terakhir. Sebetulnya hanya jangan sia-siakan masa emas pertumbuhan anak. Karena apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan itu akan membentuk si nasib dalam tanda kutip si anak sampai dia tua. Karena berbagai penyakit bisa ditentukan dari kecil. Jadi kalau misalnya tidak mau anaknya kegemukan, tidak mau anaknya menderita diabetes, tidak mau anaknya hipertensi, tidak mau anaknya kena kanker, maka sejak dari kecil dibentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan dibiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk terjadi. Jadi atur pola makan dengan makanan-makanan yang bergizi lengkap, dengan jumlah yang seimbang, dengan jenis yang baik, kemudian berikan kebiasaan berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Sediakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak, baik secara lingkungan dalam arti tempat dia berada maupun lingkungan dalam bentuk stimulasi anak. Jangan disia-siakan karena 0 sampai 5 tahun seperti Haria bilang, waktu bisa lama, waktu bisa cepat, tergantung bagaimana kita memandangnya, tapi jangan disia-siakan. Sebab nasib anak kita tergantung pada orang-orang di sekeliling kita. Cakep. Dan apa lagi? Dan jangan lupa, tadi dulu cheerleader saya belum masuk soalnya. Lagi ngobrol dia nggak masuk-masuk, terus ngobrol, 7:30 kita masuk. Setengah 8 jam 9 karena sehat itu mudah, sehat itu murah. Harus cover suara Daniel loh saya. Iya, Danielnya masih asik. Bye-bye, selamat malam sahabat Sonora, ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Dah.